Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada pemirsa channel Narasi Dakwah yang berbahagia. Ada seorang ustadz yang saya belum tahu namanya ya, menanggapi tausiah daripada Al-Mukarram Ki Haji Idrus Ramli yang beliau menyampaikan hadis aksiru dzikrullah hatta yaqulu majnun. Perbanyaklah zikir menyebut Allah Subhanahu wa taala sampai orang-orang mengatakan kau itu gila. Dan beliau mengatakan bahwa gerakan-gerakan dalam zikir itu tidak masalah, hal yang mubah begitu ya. Jadi gerakan-gerakan yang natural, yang alami, bukan tasonnu dibikin-bikin, itu nggak masalah. Sebab nggak ada hadis yang melarang gitu ya. Nah, oleh Ustadz ini disampaikan ya, lalu dikaitkan ya dengan fenomena kumpulan orang-orang berzikir yang itu gerakannya tidak lazim pada umumnya gitu. Ya, ada yang setengah joget, ada yang bergerak banyak. Lalu saat itu apa ini yang dimaksud itu yang oleh Idrus Ramli itu? Ya, saya pahami itu saat ini mengingkari gitu yang disampaikan ke Idrus Ramli. Lalu menyampaikan pula tentang derajat hadisnya. Kalau itu hadis dhaif, ada juga yang bilang itu batil. Tanggapan saya begini, kepada Ustadz, ya saudaraku yang sebelum tahu namanya ya, seharusnya saudara tabayun kepada beliau. Apakah sarahan yang disampaikan itu, apa yang sarahan yang disampaikan beliau itu seperti itu, maksudnya itu gerakan-gerakan itu nggak lazim. Ya, itu akan lebih baik, akan punya nilai ilmu begitu kalau ada tabayun dulu. Jangan disimak apa yang disampaikan lalu Anda mengambil video-video lalu didampingkan gitu, dicocok-cocokkan apa ini maksudnya. Sebab pemahaman saya beda dengan pemahaman saudara, dengan pemahaman Ustadz tentang penyampaian Kiai Haji Idrus Ramli itu. Yang saya paham, gerakan yang itu mubah, nggak masalah. Kalau memang itu gerakan yang itu bukan tasannu, bukan disebabkan bikin-bikin itu. Bergerak karena menikmati zikir, ya, sambil menghayati tanpa terasa badan bergoyang, itu yang dimaksud begitu. Ya kalau dibikin-bikin, ya biar dikata gila, nah itu yang nggak boleh. Itu yang nggak bagus. Kalau kita baca la ilaha illallah dengan penghayatan tanpa berasa, ini kepala kita bergerak, badan kita bergerak, itu yang nggak masalah. Orang pada ngapain kita masih sibuk dengan zikir karena cinta, sampai kalau kita beda dengan yang lain kan mesti apa? Mesti akan dikatakan ini orang ini gila nih. Itu yang dimaksud oleh beliau. Ya, tidak semua gerakan itu lalu dipahami masuk dalam yang dimaksud oleh beliau Ki Idrus Ramli. Itu keliru ya. Jadi saudara, langkah baiknya Ustadz tabayun kepada beliau, menanya kenapa maksudnya. Jangan menyimak, dipahami lalu dicocok-cocokkan gitu. Nah, sebab yang saya paham beda dengan yang dipaham Ustadz itu. Nah, adapun darajah hadis, ya dalam pemahaman kami ya ahli sunnah wal jamaah, ya dalam hal ini diwakili di Indonesia diantaranya adalah Ormas NU dan salah orang NU gitu ya. Hadis dhaif boleh dipakai untuk masalah fadhailul a'mal selagi tidak berbenturan dengan hadis yang sahih. Hadis dhaif boleh dipakai dalam bentuk masalah sejarah. Nah, kalau hukum nggak bisa. Nah, kalau Ustadz memakai fatwa hadis dhaif itu nggak dipakai dalam hal ini, ya silakan. Ya silakan, nggak masalah. Namanya perbedaan itu kan suatu yang wajar.
Tapi yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini, Ustadz, ya alangkah baiknya biar itu punya nilai ilmu yang tinggi. Tabayun apa maksud daripada beliau itu? Dan beliau itu bukan Ustadz biasa loh ya. Termasuk kiai yang luar biasa. Kiai yang banyak baca. Juga kitab kun yang dibaca, kitab kundul, bukan kitab yang ada terjemahannya. Dan kalau saya bilang Ustadz mah itu bisanya terjemah atau ngambil dari Google, saya juga naif kalau ngomong begitu. Saya harus tabayun dari mana Ustadz itu dapat ilmu itu. Ya kan? Jadi ya kita belajar bijak lah gitu ya. Belajar bijak, jangan mudah menyalahkan apa yang disampaikan orang. Nah, dengan begitu nanti Islam itu akan indah. Perbedaan itu biasa. Kalau disikapi pakai ilmu dengan bijak akan indah kelihatannya. Ya, itu saja ya pesan saya, tabayun dengan beliau. Dan juga dalam masalah perbedaan hadis, ini dhaif. Selagi masih ada pendapat yang dhaif, nggak usah diperdebatkan, ini sebab panjang nanti masalahnya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.